Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Sekali lagi, ya hari ini temanya kepastian dalam penantian. Apa saudara? Temanya apa? Kepastian dalam penantian. Sekali lagi apa? Kepastian dalam penantian. Seperti saya katakan tadi, saudara, kalau kemarin kita merayakan ya pengorbanan Tuhan yang luar biasa sekali. Kasihnya ajaib, saudara. Pengorbanannya ajaib, saudara. Dia serahkan semuanya sampai nyawanya, saudara. Diserahkan, gantikan kita. Sehingga sungguh-sungguh, saudara, terbuka jalan, kita bisa dapat pengampunan, kita bisa dapat keselamatan, kita bisa dapat semua anugerah yang sudah disediakan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya kemarin berkata itu gongnya, saudara. Nata sudah luar biasa. Awal kasih Allah, janji Allah dinyatakan, saudara. Tapi kemarin itu luar biasa puncaknya, saudara. Sungguh-sungguh janji Tuhan untuk keselamatan dinyatakan, saudara. Yesus serahkan segalanya, maka kesempatan semua yang hilang dipulihkan oleh Tuhan. Lalu setelah Tuhan Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib, sekali lagi akhirnya dikubur, saudara. Itu hari Jumat. Setelah itu hari Sabtu atau hari Sabat. Bahkan kalau kita di sini Jumat sore, di sana itu sudah Sabat atau Sabtu, saudara, diturunkan, saudara. Karena Sabat orang nggak boleh bekerja. Kalau di sana, lalu ngapa? Nunggu saja, saudara. Selama satu hari itu hari Sabat, saudara, nunggu saja, saudara, menantikan, saudara. Maka saya rasa baik sekali kita renungkan saat Sabat mereka menantikan sesuatu. Ya Jumat ya Tuhan sudah korbankan segala sesuatu yang memberikan kesempatan. Ya kita dapat kasih karunia yang luar biasa. Sabtu sekali lagi adalah saatnya menantikan, saudara. Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya. Ini sebelumnya, saudara, hari-hari sebelumnya Yesus mulai. Dan dikatakan dia berulang-ulang malahan. Tapi ayat ini baru pertamanya. Yesus saudara, mulai, saudara, menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Saat itu dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, saudara, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, saudara, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kalau diceritakan, ya lebih jelas lagi, Yesus sebelumnya sudah menjelaskan pada murid-muridnya. Ada banyak ayat yang lain bahwa aku anak manusia harus menyerahkan dirinya, saudara. Seperti yang kita ketahui, menggantikan manusia, saudara, untuk terima hukuman, untuk terima semua hukuman penderitaan, saudara. Dihukum, diputusi, ya bersalah, semua kutuk ditimpakan pada dia. Oh begitu dahsyat sekali. Sampai waktu dia di Taman Getsemani, dia berdoa luar biasa sekali. Karena pergumulan yang begitu berat, keringatnya sampai jadi darah atau keluar darah di keringatnya. Karena itu pergumulan yang luar biasa. Sampai Yesus sempat berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Oh itu dagingnya. Tapi dia tutup dengan satu yang sangat penting. Namun jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu Bapa yang jadi. Kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang jadi, saudara. Jadi luar biasa sekali, saudara. Ya setelah dia menyerahkan, sekali lagi, ya dia berkata aku akan bangkit pada hari ketiga. Jadi Yesus sudah berulang-ulang berkata pada muridnya, aku akan serahkan diriku, terus dihukum sampai mati. Tapi 3 hari kemudian aku akan bangkit. Diulang lagi kalau saudara baca, berkata lagi, aku akan menyerahkan diriku. Ya, oh dihukum, wah sampai mati di atas kayu salib.
dikubur. Tapi terus orang, namun 3 hari kemudian aku akan bangkit dari kematian. Jadi sebelumnya Yesus itu sudah mengatakan, saudara, berulang-ulang kepada muridnya, dia akan menyerahkan, dia gantikan, ya kita manusia terima hukuman, ya sampai selesai, ya sampai tuntas, sampai mati dikubur, tapi bangkit. Bukan hanya muridnya saja yang mendengar, tapi banyak orang mendengar. Sampai imam-imam kepala juga mendengar. Matius 27 ayat 62 sampai 64. Saudara, artinya yaitu sesudah hari persiapan datanglah. Saudara, jadi ini sahabat saudara. Datanglah apa saudara? Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Jadi saat itu saudara, hari Sabat saudara atau Sabtu, datang imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat. Nah, saudara dengar ya, artinya sudah diucapkan, sudah dikatakan kepada muridnya, sampai banyak orang itu sudah dengar. Maka mereka berkata, kami ingat bahwa si penyesat itu, Yesus dianggap penyesat, waktu hidupnya berkata, ya sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi berkata pada Pilatus, Yesus ini dia nganggap penyesat, dulu sudah berkata loh, nanti 3 hari kemudian akan bangkit. Dikatakan saudara, ya karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu, ya sampai hari ketiga. Ya, jadi jaga, perintahkan ada yang jaga kubur itu. Dikatakan saudara, jika tidak murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Ya, lalu mengatakan pada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi Yesus dianggap penyesat, yang ngomongnya itu menyesatkan, perkataannya itu enggak benar, enggak dipercayai, dicurigai. Maka minta Pilatus kirim penjaga, dijaga saudara kuburnya sungguh-sungguh gitu saudara, ya supaya murid-muridnya enggak mencuri. Lalu berkata, gurunya bangkit. Dulu gurunya berkata akan bangkit, suku bangkit nipu. Nanti itu akan lebih lagi menyesatkan. Kalau dulu menyesatkan orang banyak, saudara, sampai kita tangkap, sampai kita hukum mati. Tapi kalau nggak dijaga, lalu nanti ada cerita yang lain akan menjadi penyesatan yang kedua yang lebih parah dari sebelumnya. Jadi kita tahu saudara, ya jadi Yesus sudah berkata, ya berulang-ulang, muridnya sudah dengar saudara, dan juga orang-orang sampai imam kepala, orang Farisi juga sudah mendengarnya. Saudara, berusaha jaga jangan sampai saudara itu terjadi. Jadi saya percaya saat itu adalah saatnya menanti-nantikan. Mungkin murid-muridnya yang ingat juga menanti-nantikan. Dulu guru berkata seperti ini, tapi mosok terjadi mungkin gitu saudara. Wanita-wanita juga pernah dengar seperti itu. Juga tadi imam-imam kepala Farisi juga gitu. Wah jangan sampai ya, mereka enggak percaya, tapi jangan sampai diputar balikkan ya. Semua sedang menantikan. Maka kita katakan Sabtu penantian. Kita katakan apa saudara? Sabtu penantian. Sekali lagi, Sabtu penantian. Firman Tuhan ini disampaikan kepada kita. Saya percaya Tuhan gerakkan saya sampaikan firman ini. Mungkin ada di antara saudara juga sedang menantikan firman Tuhan digenapi dalam hidupmu. Mungkin ada seperti itu saudara. Mungkin ada saudara juga sedang menantikan janji Tuhan. Bukan hanya firman biasa yang difirmankan
digenapi. Tapi saudara malah sudah dapat mimpi, sudah dapat janji, sudah dapat rema, menyala-nyala, sudah dapat visi dari Tuhan. Saudara menantikan janji itu digenapi, janji itu digenapi, firman itu digenapi, saudara. Janji itu digenapi. Mungkin saudara ada yang sedang menantikan. Menurut saya bukan mungkin ada banyak, saudara. Ada enggak saudara yang sedang menantikan sesuatu dalam hidup saudara? Dari Tuhan digenapi untuk saudara, firman Tuhan digenapi untuk saudara, janji Tuhan digenapi saudara. Ada enggak yang sedang menantikan Tuhan, janji Tuhan digenapi lah? Banyak tahu saudara. Mungkin ada yang menantikan janji Tuhan, yang mau kuliah, biaya kuliah sungguh-sungguh ada. Katanya ya dia itu Bapak yang kekal. Orang tuaku gak bisa membiayai, Bapakku di surga katanya bisa membiayai. Sedang butuh dana, sedang untuk kuliah, sedang untuk berobat, sedang untuk modal, apapun saudara. Mungkin ada yang sedang nunggu saudara biaya kuliah. Mungkin ada juga yang sedang nunggu pasangan hidupku. Katanya tulang rusuk, tulang diambil. Setiap orang sudah disediakan pasangan hidupku. Aku percaya, aku sering tak imani janji ya Tuhan digenapi. Pasanganku. Saya tidak tahu di sini saudara ada enggak yang sedang nunggu janji Tuhan. Tuhan, ini sudah mau kepala 3 loh Tuhan. Jangan sampai terlambat. Iya, ini saudara sekalipun Sabtu ya, pokoknya bicara tentang pacar jodoh masih banyak yang tertawa loh. Ya saudara, kalau kaum muda itu paling gayeng gitu biasanya gitu. Tapi sekali lagi mungkin ada yang sedang menantikan itu. Atau saudara menantikan pekerjaan. Ada yang belum dapat pekerjaan, cari pekerjaan. Saudara menantikan Tuhan buka jalan sehingga sungguh-sungguh dapat pekerjaan. Kalau saya sampai sekarang masih banyak loh saudara, jemaat datang kadang-kadang minta doa itu pakai malu-malu loh saudara. Doa apa? Agak diem dulu saudara. Pasangan hidup itu kadang-kadang minta doa itu agak malu-malu loh saudara. Ya, tapi juga yang kedua pekerjaan, yang ketiga ada apa saudara? Kesembuhan. Yang keempat ada apa? Keluarga, masalah ini. Ya, yang terakhir masalah apa? Sian, duit itu saudara. Ya macam-macam. Tapi yang pasti sekali lagi hari ini Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita, kepada setiap saudara yang sedang menantikan sesuatu dari Tuhan. Firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara, janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara, mimpi yang dari Tuhan, rema yang daripada Tuhan digenapi, mengalami ya penggenapan janji dari Tuhan. Nyata gitu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, firman ini akan bicara dengan saudara. Firman ini akan menjadi jawaban bagi setiap saudara yang sedang menantikan janji dari Tuhan. Masalah apapun, masalah kesembuhan, saudara, Tuhan akan bicara apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saya percaya pasti digenapi, pasti digenapi. Pasti digenapi. Sekali lagi saudara, tentang tadilah ya pasangan hidup pasti digenapi gitu loh saudara. Pasangan hidup pasti digenapi saudara. Keturunan yang belum punya anak pasti digenapi. Pekerjaan pasti digenapi saudara. Keuangan saudara pasti digenapi. Semangat ya. Ya, tapi saya percaya memang itulah hari ini kita juga memang perlu belajar, betul enggak? Karena setiap orang pastilah sedang mengalami atau seringkali mengalami menantikan sesuatu dalam hidup saudara. Mungkin menantikan janji dari seseorang, mungkin menantikan janji dari pasangan hidup, mungkin menanti janji dari orang tua atau anak apapun. Tapi sekali lagi hari ini kita sedang mau belajar ya menantikan janji Tuhan, firman Tuhan untuk digenapi. Seperti firman yang saya sampaikan tadi, ada kepastian, ada kepastian, ada kepastian, ada kepastian. Ucapan ada kepastian, ada kepastian, ada kepastian.
Katakan ya sebelah saudara, ada kepastian. Kanan lalu kiri, ada kepastian. Pegang dada sendiri, ada kepastian di dalam Tuhan. Dalam Tuhan itu ada kepastian. Demikian juga saudara tentang Paskah. Saudara perhatikan di situ, mereka sedang nantikan saudara. Tapi kita yang sudah tahu akhirnya tahu gongnya nyatanya yang dikatakan Yesus itu terjadi. Karena firman pasti benar. Karena janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan berkata, Tuhan genapi. Perkataan Tuhan pasti benar. Lebih benar dari apapun. Amin saudara. Jadi yang pertama ya Sabtu ini Sabtu penantian. Tapi ingat, penantian di dalam Yesus ada kepastian. Penantian di dalam Yesus. Saudara yang di sini, saudara yang ada di online, ingat ada kepastian. Apapun yang terjadi tetap ada kepastian. Yesus firman-Nya pasti benar lah. Dianggap gak benar ya pasti benar lah. Dipercaya gak percaya pasti benar lah. Janjinya dipercaya gak percaya pasti benar lah saudara. Sekalipun kita bisa lihat imam-imam berusaha menghalangi. Berusaha saudara. Oh jangan sampai terjadi. Dia kirim ya orang penjaga untuk nutup, untuk supaya jaga macam-macam. Jangan sampai terjadi. Tetap saja terjadi. Matius 27 ayat 65 sampai 66. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur sebaik-baiknya. Dikatakan, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Jadi saudara perhatikan saudara, mereka sudah dengar perkataan Tuhan, mereka sudah dengar janji Tuhan, tapi mereka enggak percaya, bahkan berusaha menggagalkan. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Maka minta pada Pilatus. Pilatus kirim penjaga. Pilatus tutup itu kuburnya. Pilatus meteraikan itu. Diberi meterai. Ya enggak boleh ada yang buka. Pilatus kasih penjaga. Ada tentara-tentara jaga di sana. Sekali lagi firman Tuhan, janji Tuhan, sekalipun ada yang berusaha menggagalkan, saudara, tetap saja terjadi. Berita baiknya firman Tuhan yang dikatakan pada kita, janji Tuhan yang disampaikan pada saudara, sekalipun ada orang yang berusaha menggagalkan, tidak bisa gagal, pasti tetap terjadi. Jangan takut ada orang menghalangi. Jangan takut ada orang yang berusaha gagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jangan takut kalau ada orang mau merebut calonmu gitu saudara. Kalau dicintai, jangan takut ada orang mau merebut langgananmu gitu saudara. Jangan takut kalau orang ingin merusak pekerjaanmu atau apapun. Yang pasti, ya firman Tuhan pasti, perlindungan Tuhan pasti, pemeliharaan Tuhan pasti, janji Tuhan pasti, visi yang daripada Tuhan pasti, semua yang daripada Tuhan, remanya Tuhan pasti, tidak bisa dihalangi, tidak bisa digagalkan. Sekalipun ada yang ingin menghalangi, sekalipun ada yang ingin menggagalkan, saat ini saudara sedang alami, ini ada yang menghalangi, ini yang mau ada yang menggagalkan, saudara katakan tetap saja terjadi, tetap saja terjadi, tetap saja terjadi. Jangan gentar, jangan takut saudara. Dijaga itu muridnya nggak usah takut. Betul, apalagi Tuhan ya tertawa toh, saudara. Apalagi malaikat ya tertawa. Dijaga ngapa? Dijaga kan akhirnya malaikat datang toh, digulingkan oleh malaikat toh. Betul nggak? Tapi itu hanya untuk menunjukkan Yesus sudah bangkit saudara. Yesusnya sudah. Jadi sekali lagi ya mau dihalangi pun tidak akan bisa. Saya berkata pada saudara, ini rema. Saudara sedang dapat janji. Ada yang saudara lihat ini merusak, ingin menghancurkan hidupmu, ingin menggagalkan rencana Tuhan.
Tadi kalau soal pekerjaan, ada orang ingin merebut pekerjaanmu, ingin merusak pekerjaanmu, ingin merebut langgananmu lah, ingin ini dan itu apapun lah saudara, ingin menipu engkau dalam pekerjaanmu. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Saudara, janji Tuhan tetap akan terjadi dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Tetap saudara, ya jangan goncang, jangan khawatir. Saudara, hidup kita itu bukan di tangan orang lain. Hidup kita itu bukan di tangan keadaan. Keadaan mau seperti apapun, pemeliharaan Tuhan pasti. Keadaan mau seperti apapun, ya berkat Tuhan itu pasti. Ya keadaan mau seperti apapun, mujizat Tuhan itu pasti. Keadaan seperti apapun, perkataan firman Tuhan pasti. Ya, kita baca di sini. Ada, diusahakan, digagalkan. Tapi kita sudah tahu, tetap saja terjadi. Besok kita akan merayakan kemenangan. Besok kita akan merayakan janji Tuhan digenapi. Besok kita akan merayakan perkataan Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Janji Tuhan sungguh-sungguh digenapi. Besok rayakan kemenangan. Tapi hari ini pegang. Saudara, dalam menantikan tetap percaya, nggak bisa digagalkan. Ya, ada yang menggagalkan, ya tetap tidak bisa. Bahkan waktu saya pelajari, saudara, dipercayai, tidak dipercayai tetap terjadi. Pokok Tuhan tetap melakukan firman-Nya. Firman-Nya tetap saja ada. Akhir zaman ada lawatan, ya tetap ada. Dikatakan akhir zaman ada tuan besar, ya tetap akan ada. Akhir zaman ya Tuhan lakukan apa sih, tetap saja terjadi. Saudara, 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai. Dia tidak bisa lalai. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Mungkin ada orang yang menganggapnya lalai. Tuhan sudah lupa mungkin dengan janjinya. Aku mungkin sudah dilupakan oleh Tuhan. Nyatanya mana? Nyatanya mana? Gak ada apa-apa. Sudah berapa lama aku sudah berusaha setia, aku sudah imani, aku sudah kata-kata profetik, aku sudah perpuluhan, aku sudah nyatanya mana? Sekalipun ada orang menganggapnya kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan ada caranya, Tuhan ada rencananya. Yang pasti janji Tuhan itu pasti digenapi. Tuhan itu kadang-kadang panjang sabar demi untuk kebaikan, saudara. Tapi sekali lagi janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin, saudara. Salah satu yang paling gampang Abraham lah, saudara. Kita disebut sebagai anak-anak Abraham secara rohani. Ada janji apa? Allah, Tuhan kepada Abraham janjinya apa? Dia tinggalkan hidup lamanya. Dia akan diberkati luar biasa. Jadi berkat. Lalu juga dikatakan, saudara, keturunannya akan seperti bintang di langit, saudara. Seperti pasir di lautan. Begitu banyak sekali, saudara. Menjadi bangsa yang luar biasa. Banyak sekali, saudara. Ya, tapi kita tahu nyatanya sekian lama Abraham itu dapat janji kapan, saudara? Umur berapa? Sekitar 70 tahun, saudara. Ditunggu 1 tahun belum ada. Ditunggu 5 tahun belum ada, saudara. Ditunggu 10 tahun belum ada. Saudara, ditunggu berapa lagi? 20 tahun belum ada, saudara. Hampir 30 tahun, saudara. Karena dia umur 100, kita 100. Nyatanya janji Tuhan sekalipun sudah 30 tahun, Tuhan gak pernah lupa. Orang boleh lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa.
tiba-tiba orang anggapnya lalai, sarai. Kita pernah belajar minggu lalu, sampai nganggapnya mungkin Tuhan lalai, mungkin bukan lewat dia, macam-macam. Dipercaya nggak dipercaya, tetap saja Tuhan lakukan janjinya. Tuhan tidak pernah lalai. Orang boleh nganggap lalai, Tuhan tidak pernah lalai. Amin, saudara. Ya, saudara bisa lihat semua ya, saudara. Kalau Zakaria, saya perhatikan juga sama. Zakaria itu mungkin sudah lupa dengan janjinya, saudara. Dikatakan, saudara, waktu dia sedang melayani, masih ingat ya, itu sekalipun Natal kita pakai belajar juga, sedang melayani, tiba-tiba malaikat datang. Dia kaget waktu dia melayani, malaikat datang. Lalu malaikat berkata, apa? Zakaria, doamu sudah dikabulkan. Doamu sedang dijawab. Zakaria aja bingung kok, saudara. Lalu dikatakan, istrimu akan mengandung dan melahirkan anak. Anakmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Dia aja masih bingung lah, masa itu akan terjadi? Aku sudah tua dan macam-macam lah, saudara. Dia saja ya mungkin sudah lupa, mungkin sudah tidak dipikir, mungkin sudah tidak diimani lagi, saudara. Betul nggak? Tapi tetap janji Tuhan ya janji. Janji Tuhan pasti digenapi. Dia tidak bisa lalai. Kita yang terima janji lalai saja, Tuhan tetap tidak lalai. Betul? Saudara sama. Janji Tuhan kepada setiap saudara. Saudara. Pokok janji Tuhan itu pasti digenapi, saudara. Pasti. Dengan siapapun digenapi. Dengan Daud digenapi. Sekalipun dia mengalami proses yang luar biasa, aniaya yang luar biasa, seolah-olah tidak mungkin lagi, saudara. Karena sampai dia terpaksa jadi pelarian, sampai dia terpaksa tinggal di gua-gua. Betul nggak, saudara? Tapi sekali lagi, janji is janji daripada Tuhan, tetap saja digenapi. Saul boleh berusaha batalkan, Saul boleh berusaha bantai Daud, Saul boleh berusaha menghancurkan, tapi janji Tuhan pasti digenapi. Ya, penantian di dalam Tuhan pasti digenapi. Kalau saudara lihat semuanya, Yusuf dapat janji dia akan diangkat jadi orang besar, diangkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari saudara-saudaranya, lebih tinggi dari kakak-kakaknya, bahkan dikatakan lebih hebat dari orang tuanya. Hebat. Tapi nyatanya malah dijual jadi budak. Loh, gimana? Janjinya setinggi langit kok malah seperti jurang di bawah, saudara. Seperti di dasar lautan. Sekalipun gak masuk akal, ya berbalik dengan janjinya. Tapi sama saja, janjinya setinggi langit, nyatanya sampai seperti jurang laut. Tetap saja apapun keadaannya, Tuhan mau ngangkat hanya seperti balik tangan saja. Waktunya Tuhan datang, ya hanya dalam satu hari. Ya paginya mungkin dia masih narapidana di penjara, siang atau sore nggak ditulis, saudara. Hari itu juga langsung jadi penguasa di Mesir, langsung jadi setinggi langit. Apapun keadaannya, janji Tuhan pasti. Saya tidak tahu keadaan saudara yang pegang firman Tuhan, yang imani firman Tuhan. Saya tidak tahu janji Tuhan untuk saudara, rencana, ya visi yang dari Tuhan untuk saudara, ya. Dan saudara mengalami apapun, sekali lagi saya ajak saudara berani tangkap janji Tuhan itu pasti. Ya, janji Tuhan itu pasti. Menantikan dalam Tuhan, penantian dalam Tuhan itu pasti. Bukan mungkin, pasti. Bahkan tentang surga aja pasti. Betul? Jumat Agung bicara tentang keselamatan. Betul? Kita pegang janji Tuhan. Mau dipercaya, mau tidak dipercaya sama kok. Yang tidak terima pengampunan, saudara, hidupnya masih ada dosanya. Nanti mati menghadap pengadilan surga, masih ada dosanya, belum dapat pengampunan, masuk neraka pasti. Percaya tidak percaya pasti. Tapi yang berani percaya, terima janji Tuhan, terima pengampunan, terima keselamatan, mulai hidup dengan baik, mulai tinggalkan dosa. Ada janji dari Tuhan, kalau meninggal kamu akan menghadap tahta pengadilan, dan di situ Tuhan jadi pembela kemarin. Betul, saudara? Dan dia akan jadi pembela, pasti dibela.
pasti diluputkan. Karena Tuhan kan berkata, memang ada dosanya, tapi sudah aku gantikan. Aku yang sudah dihukum, dia bebas, maka akan bebas. Dia kembali ke surga, maka akan ke surga. Dia kembali pada Allah Bapa, maka akan Allah Bapa. Dia bahkan berat terima pahala, maka akan ada pahala. Bahkan dia terima mahkota, akan ada mahkota. Janji Tuhan itu pasti. Dipercayai, nggak dipercayai, ya pasti. Ada orang yang ingin gagalkan atau tidak, sama saja. Tuhan tidak tergantung apapun. Tuhan tidak tergantung situasi. Tuhan tidak tergantung keadaan. Tuhan tidak tergantung kita. Yang dia katakan pasti benar, pasti dia lakukan. Betul saudara? Betul? Hanya saudara tahu, janji Tuhan itu ada waktunya yang beda-beda. Betul? Pengkhotbah berkata segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Katakan dulu, segala sesuatu ada waktunya. Kalau belum waktunya, ya belum jadi. Saudara anak nasi, saudara, belum waktunya jadi enggak? Enggak jadi, saudara. Telur dirami, belum waktunya jadi enggak? Ngerami telur itu berapa hari ya? 21 hari, saudara. Kalau saudara punya piara ternak ayam ya, 21 hari ya, saudara. Ayamnya rami telurnya, saudara. 1 hari capek enggak capek? Kalau saudara disuruh jongkok terus capek enggak? Capek, tapi tetap enggak jadi toh, saudara. 2 hari, 3 hari, 5 hari jadi enggak? Tetap enggak jadi. Kalau waktunya 21 hari ya 21 hari. Belum waktunya ya enggak jadi. 15 hari jadi enggak? 18 hari jadi enggak? Kalau terpaksa dibuka telur busuk, ya tak? Sampai waktunya. Maka kita lihat pengkhotbah segala sesuatu ada waktunya. Ya, pengkhotbah akan menjadi sangat indah kalau waktunya Tuhan yang datang. Kalau waktunya Tuhan yang datang. Kalau ketetapan Tuhan yang datang. Pasti hanya ada waktunya. Saudara, bisa lama, bisa pendek, saudara. Tapi Tuhan itu sudah menentukan ya waktu untuk apa? Untuk kebaikan. Kalau ini baiknya cepat, ya akan diberi cepat. Kalau ini baiknya lama, akan diberi lama. Dan biasanya kalau sampai lama, karena Tuhan tidak mau memberikan asa, Tuhan ingin memberikan yang lebih baik, maka perlu proses yang lebih lama. Dibuat lama karena ingin memberikan yang lebih baik. Lebih baik. Kalau diberikan sekarang kurang baik. Tapi kalau diberikan nanti akan lebih baik, lebih berguna, lebih jadi berkat. Pokok pasti dijawab kalau saudara sungguh-sungguh, saudara. Tuhan itu pasti, saudara. Ya dipercaya enggak percaya tetap pasti, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Pasti, katakan dulu, pasti. Dan kalau sudah jadi hebat. Betul, saya tadi ingat tiba-tiba bambu Cina gitu, saudara. Pelajaran mungkin saudara banyak sudah mendengar, dikeluarkan PowerPoint-nya saja supaya kita punya gambaran. Saudara, ini bisa dipakai contoh baik sekali, saudara. Ya, dilanjutkan. Ya, bagaimana ketika ditanam berapa, saudara? 5 sampai 6 menit, 5 sampai 6 hari, 5 sampai 6 tahun itu lama apa sebentar toh, saudara? Saudara bayangkan ya, nanam di kebun saudara 5 sampai 6 tahun setiap hari menyirami, harus dilakukan, harus disirami. Kapan? Setiap hari. Harus disirami kapan, saudara? Setiap hari dilakukan 2 kali. Sebelum matahari terbit disiram dulu, dan sore setelah matahari terbit disirami. Kalau tidak, maka tanaman ini akan mati. Jadi jangan lupa loh ya, sebelum matahari terbit harus disirami. Matahari sudah terbenam, sirami lagi. Kapan? Setiap hari. Namun 5-6 tahun tanaman ini baru bertumbuh sekitar berapa? 5-6 tahun itu berapa?
20-30 senti. Kalau saudara nunggu gimana ya saudara? Kalau saudara nggak tahu, ya ini modelnya seperti itu, saudara bisa geleng-geleng. Ini ngapa tahu ini? 5-6 tahun kok nggak kelihatan, hanya 20-30 senti. Betul? Sama. Aku katanya janji Tuhan, diberkati, berlipat ganda, dahsyat. Aku sudah berjuang setiap hari, aku sirami setiap hari, aku kerjakan setiap hari, aku doakan setiap hari, profetik, perkataan profetik setiap hari, aku gebyur dengan iman itu saudara. Macam-macam lah saudara, tapi cuma 20-30 senti. Setelah itu, ini mungkin kalau orang nggak ngerti kira mungkin mati ya. Itu apa bisa hidup tanda tanya saudara. Ya, setelah itu bertumbuh sangat cepat. Setiap hari bisa tumbuh sekitar berapa? 91 senti satu hari. Saudara bayangin, 5-6 tahun itu hanya 20-30. 5-6 tahun, kataan berapa saudara? 5-6 tahun itu hanya segini. Sekarang kalau sudah waktunya, itu sudah waktunya. Memang itu hitungan gil. Begitu waktu satu hari sudah 91 senti. Bukankah sama seperti yang dialami Yusuf? Betul? Bukankah sama seperti yang dialami semua Abraham, Zakaria, betul? Daud? Bukankah seperti yang dialami saudara? Mungkin ada yang gitu sampai 5-6 tahun sekali mati, nggak ada apa-apa gitu saudara. Tunggu tanggal mainnya. Saudara tahu berkata tunggu tanggal mainnya. Mungkin saudara jenis bambu Cina gitu saudara. Mungkin saudara bisa katakan aku mungkin jenis bambu Cina. Memang sedang dipersiapkan. Tunggu tanggal mainnya. Boleh ini hanya 20-30 senti. Ditertawakan orang seolah-olah sia-sia gitu saudara. Tapi memang jenis seperti ini. Ya, yang saudara ngalami imani saja. Setelah itu bertumbuh cepat sekali, saudara. Akhirnya bisa setinggi berapa? Dengan tanaman yang lain lebih tinggi. Betul? Dengan pohon mangga tinggi mana? Pohon seperti tinggi lah saudara, betul gak? Dengan yang lain tinggi ini lah. Padi cepat, tapi ya cuma segitu saja. Ada yang jenis bambu Cina. Sampai nangis, mungkin saya bambu Cina Pak. Betul kok saudara, betul. Ya lanjutkan, ada pelajaran enggak? Sebenarnya selama 5-6 tahun pertama, fokus pertumbuhan pohon bambu Cina adalah pada akar. Bukan naik, tapi turun. Pada akar, bukan batang. Pohon bambu Cina sedang mempersiapkan fondasi yang kuat agar bisa menopang ketinggian yang berpuluh-puluh meter. Karena ditakdirkan oleh Tuhan jadi pohon yang sangat tinggi. Bukan hanya seperti padi, bukan hanya seperti jambu, bukan hanya seperti mangga, bukan hanya seperti durian. Berlipat-lipat lebih daripada durian, berlipat-lipat lebih daripada mangga. Maka perlu akar yang dalam, perlu akar yang lebih kuat, perlu kokoh. Maka yang dibangun adalah akarnya dulu, akarnya dulu, akarnya dulu, akarnya dulu, akarnya. Sebab kalau bukan akarnya dulu, tingginya dulu akan roboh. Kena angin ya keras akan roboh. Kenapa roboh? Akarnya dulu, akarnya dulu. Sekalipun diterpa oleh angin, saudara tetap saja kuat. Sekalipun ada badai, tetap saja kuat. Saudara, ya di sini menopang ketinggian puluh meter. Itu sebabnya tanaman ini sulit untuk dicabut dan jarang sekali pun pada roboh pada saat angin kencang. Betul? Betul? Betul saudara. Daud butuh waktu 13 tahun. Supaya apa? Matang. Beda dengan Saul. Saul nggak usah nunggu, langsung diangkat. Betul saudara? Nggak usah digembleng, nggak usah ngalami pembentukan karakter. Tapi ya mentalitasnya mudah roboh, mudah berubah setia.
baru diangkat dulu lama sudah nggak setia. Dulunya taat, lalu nggak taat. Dulunya rendah hati, lalu nggak rendah hati. Dulunya untuk Tuhan, sekarang untuk pribadi. Betul? Yusuf sama, beda dengan kakaknya. Semua kakaknya mentalitasnya rapuh, saudara, betul nggak? Curang, iri, macam-macam, saudara. Dia enggak, dia tetap saja, dia tetap kokoh, saudara. Diperlakukan jahat, tetap lapang hati, saudara. Ngalami keadaan yang gelap, tetap bisa lihat dengan mata rohani. Kalau saudaranya takut karena jual di Mesir, dia berkata, enggak usah takut, bukan kamu yang menjual aku ke Mesir, Tuhan yang kirim aku ke Mesir. Tuhan yang kirim, karena Tuhan mau mengangkat aku jadi penguasa di Mesir, maka Tuhan kirim kendaraan bawa aku sampai ke Mesir. Hebat mentalitasnya, rohnya, spiritnya hebat. Musa apalagi, Musa itu paling lama, saudara. Di prosesnya berapa, saudara? 40 tahun di padang gurun. Betul? Dia dibentuk, saudara. Rencana sudah sejak sebelum lahir dibentuk. Wah, pengetahuannya hebat, ilmunya hebat di Mesir 40 tahun. Tapi mentalitasnya roboh. Saudara, betul, mudah emosi, marah, bunuh, saudara. Masuk padang gurun, saudara, 40 tahun. Setelah itu Tuhan berkata, tidak ada seorang yang hatinya lembut seperti Musa. Kalau sampai Tuhan, ya perpanjang waktunya. Karena Tuhan ingin memberi yang lebih baik. Ingin membuat saudara lebih baik. Ingin melimpahkan yang lebih. Bukan hanya 1 meter, bukan hanya 2 meter. Bukan hanya 5 meter, 20-30 meter, berlipat-lipat lebih tinggi dari yang lain. Perlu fondasi yang lebih dalam dan kuat. Betul? Maka saya selalu berkata, orang mau dipercayai besar itu, wah digembleng dulu, saudara. Diserang dulu, saudara. Kita mau dipercayai yang jauh lebih besar, wah ngalami gemblengan, serangan, wah badai yang sangat besar. Untuk apa? Kokoh. Tidak tergoyahkan. Karena kepercayaan lebih besar, badainya juga lebih besar. Betul enggak? Kepercayaan lebih besar, godaannya juga lebih besar. Perlu digembleng, perlu dibersihkan, perlu dimurnikan, perlu saudara dipersiapkan seperti ini. Bahkan tadi saya baca itu kaget, yang aku enggak pernah ngerti, tapi baru ngerti. Saya belum lama ke Jepang, saudara. Jalan di sana, ini ada, tahu ya, kalau ada fotonya di sana itu nggak tahu namanya apa, yang sering saya tahu bambu semua gitu, saudara. Orang banyak foto-foto itu bambu semua, saudara. Kenapa? Ada satu pengertian seperti ini. Bagi orang Cina itu bambu Cina, bagi orang Jepang itu bambu Jepang. Waktu kena bom atom, saudara dengar. Kalau di Israel kan pohon zaitun, betul nggak? Tumbuh. Kalau di sana enggak, bambu Jepang yang tumbuh dulu. Semua pohon mati. Tapi bambu Jepang. Kenapa? Akarnya dalam. Atasnya kena bom atom. Pak! Mati semua. Tapi yang di dalam masih ada. Sekalipun bom atom yang binasakan semua, tapi tetap bambu Jepang tumbuh lebih dulu. Saudara jangan khawatir. Tuhan bisa mujizat seketika. Saudara senang. Ada atau doa-doa, Tuhan gak punya makan, doa-doa, selesai, pintu diketok, ada enggak yang gitu? Ada atau saudara, betul gak? Oh, baru doa loh, pintu diketok loh, ada orang ngirim makanan, puji Tuhan, bisa? Betul atau saudara, bisa toh? Seneng mana? Pintu doa langsung dijawab atau lama? Jawabnya bingung. Saudara lebih seneng mana? Doa langsung dijawab apa cukup lama? Jawab masing-masing. Ayo, pilih mana? Pilih mana? Yang online juga pilih mana? Pilih mana? Febo pilih mana? Christian pilih mana? Kalau saya nggak milih sendiri, terserah Tuhan, pilihan Tuhan itu yang terbaik. Kalau ini nggak butuh lama, memang tuh butuhnya sekarang, Tuhan beri sekarang. Kalau ini dipersiapkan untuk nanti, Tuhan berikan nanti. Ya pilih yang dipilihkan oleh Tuhan, berserah pada Tuhan, dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik dengan caranya,
dengan waktunya. Yang terbaik, ucapkan syukur saja, percayai saja. Betul? Karena Tuhan itu hanya punya baik, nggak baik. Dia mikirkan yang baik untuk anak-anaknya. Seperti kita toh, mikirin yang baik toh. Nggak mungkin kita mikir yang jahat terhadap anak kita. Kecuali manusia sudah pahit hati, anaknya becat. Nah itu mungkin berubah. Tapi yang normal, orang tua yang normal, mikir baik untuk anaknya. Ya atau ya? Berarti yang mikir jahat untuk anaknya, saya ulangi ya, yang normal, orang tua itu mikir baik untuk anaknya. Setuju? Nah kalau ada di sini sudah mikir yang tidak baik untuk anaknya, berarti yang keras. Yang ngomong saudara ya, bukan saya. Kalau ada yang benci dengan anaknya, yang ngomong bukan saya loh ya. Yang ngomong ini jemaat loh ya, tidak normal katanya. Tapi hebatnya Tuhan, ayatnya kalau bisa dikeluarkan, sekalipun ada orang tua nolak anaknya, tapi aku Tuhan nggak bisa nolak anak-anak Tuhan. Datang padaku, aku tetap menerimanya, aku tetap mengasihinya, aku tetap memulihkannya. Itu luar biasa sekali. Itu Tuhan kita. Betul saudara, orang tua harus belajar dengan orang tua kekal, Bapak, Tuhan. Kembali seperti ini tadi saudara. Jadi Tuhan itu pasti. Keadaan apapun mau dia tetap. Banyak waktunya bisa panjang, bisa pendek. Sesuai dengan apa? Yang terbaik. Orang tua itu hanya mikirkan yang terbaik. Kalau yang baik sekarang kasih makan aja nunggu 1 tahun ya sudah mati tuh saudara. Betul enggak saudara? Kasih makan ya sekarang toh. Betul enggak? Tapi kalau kasih modal untuk modal buka pabrik ya nunggu nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa bekerja, kasih modal. Tapi orang tua sudah mikirnya. Amin. Lalu sikap kita gimana? Yang pertama, terimalah dengan iman. Sekali lagi ya, terimalah dengan iman. Kalau saudara menerima dengan iman, saudara dengar ya, sekalipun sedang nggak baik, saudara sedang diproses. Kalau saudara ngerti dan tetap berserah Tuhan, aku percaya kok. Ya, seperti Yusuf, sekalipun jatuh, tetap kau tujuan baik. Itu cepat lulus ujian. Tuhan itu kadang proses. Ini sudah siap belum mentalitasnya? Kadang gitu. Makin gak terima, makin lama. Makin gak terima, makin lama. Belum sukses, belum selesai. Belum siap untuk diberi modal besar. Belum siap untuk dipercayai. Kalau Yusuf masih simpen pahit hati, dengar Tuhan tidak akan angkat. Kalau dia diangkat, pahit hatinya belum selesai. Bantai semua. Fir'aun dibantai. Istrinya Fir'aun dibantai. Potifar dibantai. Istrinya Potifar bantai. Betul gak? Kakaknya datang dibantai. Padahal Yusuf ditetapkan jadi berkat. Bukan tukang bantai. Tapi tadi mentalitasnya. Maka Yusuf tetap percaya. Betul saudara? Ucap syukur dalam. Enggak ada Yusuf mengeluh. Saudara cari enggak ketemu. Saya cari enggak ketemu lah. Makin saudara berani percaya, berserah, makin cepat ujianmu dianggap lulus. Makin belum saya terima, saudara belum selesai. Dibentuk. Belajar berserah, lembut hati. Hatimu masih keras, tumbuk lagi sama Tuhan. Dibentuk lagi jadi bejana. Masih keras. Ada banyak benjol-benjolnya. Ditumbuk lagi sama Tuhan. Dipukul lagi. Diremukkan lagi. Sampai lembut. Sampai baik. Saudara yang berontak dengan proses dari Tuhan. Dengar. Jangan. Selama saudara proses. Itu belum selesai. Saudara Tuhan berkata seperti seorang penjunan. Yang membuat. Betul? Kalau masih ada yang keras. Tetap belum selesai. Diremukkan lagi sampai mulus bagus, baru dipasang.
Kang Penjunan. Satu, terima dengan iman. Ya, tetap ucapkan syukur dalam proses. Kedua, jangan tergoda oleh godaan. Karena akan ada godaan. Yusuf digoda toh? Betul enggak? Ya, dia sudah jalan pegang Tuhan macam-macam, dihalangi, diiri, dimasuk gua singa, jadikan Buddha. Ya, semuanya dia kokoh. Tapi iblis itu saudara tahu loh. Kalau bisa dihalangi jangan maju. Saudara, dihalangi jangan maju. Dihalangi jangan maju. Tapi kalau saudara tetap maju, setan kalah, saudara tetap maju. Dia akan kembali ke belakang, bukan dihalangi, tapi didorong supaya jatuh. Godaan. Dihalangi gak bisa digoda. Oleh siapa? Tante Po. Loh ya tak Potifar dah. Kan berarti yang Tante Po dia. Kalau sampai Yusuf gak hati-hati, dia mau digoda oleh Tante Po, jadi gigolo. Loh ya toh saudara, dipelihara, gak pernah jadi penguasa di Mesir. Peliharaannya Tante Po, tapi dia tolak, jaga kekudusan, dia jadi penguasa di Mesir. Dia berkuasa. Saudara yang sedang digoda, dengar saat ini. Jangan sampai saudara mau dengan godaan. Kalau bisa dihalangi, kalau saudara hebat, nekat, maju terus. Ingat ya, ada godaan. Godaan itu bisa seks, godaan itu bisa harta, godaan itu bisa kedudukan. Kalau orang Indonesia apa? Molimo, gitu saudara ya. Molimo itu apa? Molimo itu apa? Mesti ngerti kalau bapak ini sudah. Molimo itu apa? Main. Ayo ada yang judi. Aku enggak judi kok Pak, cuman melu ini loh. Main apa? Medok, ngelater masuk ke lanang. Loh ya toh, bukan hanya wedok saja toh saudara. Ada toh sing kalau wedok ya ngelanang toh saudara. Jangan mau. Ada rencana yang besar. Ini yang sedang main-main ini, deg-degan ini. Aku ndak nyinggol saudara ya, cuma tak gablok gitu. Betul saudara? Apalagi? Main, madok, mabuk. Ayo ada ndak yang mabuk-mabukan? Ya mabuk itu banyak saudara ya. Apalagi? Maling, ada ndak yang nyolong? Aku ora nyolong. Wes mikir dhewe lah. Aku nek ngomong dituduh terus, mau baca kok duit terus. Maling ora, wes mikir dhewe. Apalagi? Ya pokoknya mau 5, nanti tanya ya sama yang tua saudara. Tapi intinya jangan mau godaan. Tuhan punya yang mulia untuk saudara. Justru dimurnikan oleh Tuhan. Justru dipersiapkan hari ini. Hari penantian. Abraham gara-gara istrinya yang goyah dulu. Betul? Sarah goyah. Diberikan agar rusak. Betul? Turunannya tempur terus sampai sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara apa itu? Gara-gara apa? Yang goyah siapa? Yang goyah siapa? Siapa Pak Guntur? Yang goyah siapa itu? Yang benar yang goyah siapa? Adam dan Hawa. Yang goyah siapa? Ya loro-loro padha. Yang pertama yang wanita, yang lanang. Wah, dikai bensin ya murup. Tapi sekali lagi jaga saudara. Ini kita sedang menantikan. Hari ini diingatkan. Penantian dalam Tuhan itu pasti. Pegang sungguh. Dalam proses semua rencana adalah untuk kebaikan. Saya tidak perpanjangan, datang kepada Tuhan. Semua berdiri. Ku percaya janji-Mu.
percaya dengan firman-Mu. Aku percaya dengan janji. Aku percaya dengan Engkau Tuhan. Pada Tuhan, aku percaya Tuhan dengan janji-Mu, firman-Mu Tuhan. Percaya janji-Mu, berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dikatakan. Datang pada Tuhan secara pribadi, saudara angkat tangan saudara pada Tuhan. Mulai katakan pada Tuhan seperti pujian ini, aku percaya dengan janji-Mu Tuhan, maka aku mau berjalan sesuai dengan firman-Mu ini Tuhan. Aku percaya, aku mau taat, aku mau lakukan Tuhan. Janji-Mu adalah pasti, firman-Mu adalah pasti. Pada saat Sabtu penantian, kami diingatkan, kami disadarkan, penantian di dalam Tuhan itu pasti. Dipercaya nggak dipercaya itu pasti benar firman Tuhan. Janji Tuhan dipercaya nggak dipercayai, tetap saja Tuhan akan lakukan. Saudara, ada yang menghalangi atau tidak, tetap saja nggak ada yang bisa menghalangi. Keadaan baik, keadaan tidak baik, tetap saja firman Tuhan itu pasti terjadi, pasti benar. Janji Tuhan itu pasti digenapi, sekalipun keadaannya tidak masuk akal, sekalipun ada yang menghalangi, sekalipun ada yang mau menghancurkan saudara. Hidupmu di tangan Tuhan. Amin. Yang punya rencana luar biasa. Amin. Oh, Tuhan itu pasti, pemeliharaannya pasti. Amin. Tuntunannya itu pasti. Amin. Oh, saudara, oh, penyertaannya itu pasti. Saudara, berkatnya itu pasti, rencananya itu pasti. Saudara, karyanya pasti. Pegang firman Tuhan, saudara, pegang firman. Sekalipun kadang-kadang lama seperti bambu Cina, saudara, tapi ingat, itu persiapan fondasi, mentalitas, karakter saudara dikuatkan karena Tuhan beri kepercayaan yang besar, yang sangat besar. Perlu mentalitas yang kokoh, perlu hati yang dimurnikan, dinaikkan, dibersihkan, saudara, dituluskan, saudara. Oh, izinkan Tuhan memprosesnya supaya saudara cepat lulus ujiannya, supaya saudara cepat lulus dalam pembentukannya, supaya saudara cepat mengalami level yang dinaikkan oleh Tuhan, janji yang digenapi. Tetap pegang firman Tuhan, terima dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang Tuhan janjikan, yang kita imani, yang kita harapkan terjadi. Penggenapan janji daripada Tuhan. Bersyukur dalam segala hal, saudara, mengucap syukur, bersuka cita dalam Tuhan atas segala sesuatunya. Karena Tuhan baik, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, saudara. Jangan mau, saudara, anggapi godaan-godaan. Tuhan akan menghalangi saudara maju terus. Kalau saudara maju terus, menang sekalipun dihalangi, ingat akan ada dorongan godaan dari belakang supaya jatuh tertelungkup. Saudara mulai waspada, jangan mau digoda, saudara. Godaan itu rendah, membuat saudara akan rendah, dibuat seperti gigolo. Godaan-godaan diberikan Daud. Oh, Daud diberi ya godaan, bisa balas dendam, bisa bunuh Saul. Daud tetap tidak mau. Oh,
Buka hati pada Tuhan. Biar Tuhan berbicara lebih lagi. Saya percaya Roh Kudus sedang berkata-kata pada saudara. Saya yakin, saya tahu Tuhan sedang bicara. Ada rema yang sedang dikatakan. Buka hatimu saudara. Keterbukaan, ada awal penyelesaian. Saudara buka hatimu. Oh saudara, sungguh-sungguh maka Tuhan mudah menyelesaikannya. Saudara, izinkan Tuhan berbicara. Terima perkataan Tuhan. Tuhan lebih benar dari kita. Tuhan lebih tahu dari kita. Tuhan lebih nyata, saudara. Tuhan, ampuni setiap kami yang sebenarnya salah, yang sempat salah. Ampuni Tuhan. Oh, tuntunlah setiap kami, sertai setiap kami berjalan menuju rencanamu, berjalan menuju panggilanmu, berjalan menuju hal yang luar biasa. Tuhan, hari ini hambamu doakan, Tuhan kau ampuni, Tuhan kau pulihkan, beri pengurapan yang khusus, pengurapan untuk taat, pengurapan untuk menang, pengurapan untuk berhasil, pengurapan untuk mencapai rencanamu, pengurapan untuk kau pakai Tuhan, pengurapan Tuhan yang membawa breakthrough dalam hidupnya, kemenangan dalam hidupnya, melipat gandaan dalam hidupnya yang dahsyat. Orala pasakara, engkau luar biasa. Engkau lihat air mata, engkau melihat hati yang hancur, engkau melihat hati yang terbuka, yang dibukakan. Kami tahu Tuhan, engkau yang bicara. Kami bersyukur Tuhan, beri kami tanah hati yang baik. Amin. Dan Tuhan beri hati yang baru, yang daripadamu Tuhan. Amin. Supaya menjadi hati yang berkenan. Amin. Kami tahu engkau rencanakan sesuatu yang hebat. Amin. Yang dahsyat. Amin. Setiap orang jemaat pelayan Tuhan yang sedang menantikan dari Tuhan, sungguh-sungguh mengalami terjadi. Semua amin. Mengalami terjadi. Amin. Amin. Kami bangga punya Allah seperti engkau. Hari ini hari kemenangan dalam penantian, hari kepastian dalam penantian. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah.